Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas salah satu soal terkait dengan PDB Ordo 2 ya, di mata kuliah Fisika Matematika. Di mana ini salah satu soal tahun 2024 semester ganjil. Baik, di sini kita diminta soalnya adalah carilah solusi persamaan diferensial dari persamaan ya, berikut ya. Variabel aksen ditambah 6y aksen tambah 9y sama dengan 12e min EX. Yang pertama-tama harus kalian ketahui ya bahwa ini tuh solusinya kita akan mencari nilai y-nya itu loh. Y-nya itu berapa sih, fungsinya itu apa? Itu kan ya. Yang kedua, karena ini tidak sama dengan 0, artinya ini dia itu bernilai non homogen. Ya. Berarti dia itu non homogen. Artinya apa? Solusinya itu kalau non homogen itu adalah y homogen ditambah y partikular. Nah, jadi untuk mencari solusi ini kalian harus mencari y homogen dan y partikularnya. Oke, kita cari yang y homogennya dulu ya. Solusi untuk y homogen berarti anggaplah persamaan di atas itu sama dengan 0. Nah, berarti ini kan. Ya, kita ganti misalnya d sama dengan ddx ya. Sehingga persamaan di sini ya, ini adalah persamaan karakteristiknya kita mencari. Berarti ini kan turunan 2 kali ya. Berarti d kuadrat y ditambah 6dy ditambah 9y. Oke. Setelah itu kalian cari akar-akarnya ya kan. Nah, sehingga dapatlah ya d tambah 3 dikali d tambah 3. Karena d tambah 3 dikali d tambah 3 dikali y adalah hasilnya di atas. Nah, sebenarnya dari buku ya kita ketahui ya, sudah kita diberitahu ya bahwa kalau misalnya dia itu akar-akarnya itu adalah 2 real ya, maka solusinya adalah C1 kali E pangkat AX ditambah C2 E pangkat BX. Kalau double ya, double root dan nilainya real ya, seperti contoh yang ini ya. Ini kan nilainya kembar berarti. Berarti AX tambah B. AX tambah B dikali E pangkat AX. Jadi ini solusinya. AX tambah B kali E pangkat min 3X ya. Jadi nilai ininya dimasukkan ke dalam sini. Kan sama ya A-nya. Nah, lalu kalau misalnya kita pakai cara manual gitu ya, kita nggak hafal tuh ya. Atau bagaimana sih munculnya solusi ini jika diketahui nilai akar-akarnya itu adalah real dan kembar. Nah, dari sini ya kita misalkan dulu misalnya dia tambah 3 kali dia tambah 3 kali y, maka kita misalkan dulu yang sini dulu nih, kita misalkan menjadi apa, menjadi u. Nah gitu ya, kita selesaikan. Maka di sini ini jadi u ya. Nah sekarang kita mau selesaikan yang ini dulu nih. Nah kita kalikan dulu ya, kita ubah dulu d-nya menjadi ddx ya, berarti du dx ditambah 3 U. Nah, pindah ruas ya. Kita pastikan di sebelah kiri itu semuanya U ya, sebelah kanan adalah X, sehingga nanti kita dapat integral du per d, integral du per U sama dengan integral 3 dx ya. Jadi sebelah kiri semuanya pastikan U, sebelah kanan jadi X. Kita integralkan, makanya dapatkan ya integral dari du per U adalah ln U tambah suatu konstanta, integral dari min 3 dx adalah 3x ditambah konstanta. Nah, konstanta ini sama ini kita gabungkan jadi C. Misalnya ya. Oke. Nah, maka U itu adalah, ya kebalikan dari ln adalah epsilon. Eksponen kok epsilon. Eksponen ya. U sama dengan eksponen dari min 3x tambah C. Nah, atau kita dapatlah C1. Jadi kan min 3x tambah C. Atau yang di sini ya. Ya, yang bagian C-nya itu pangkat C-nya itu kita ganti jadi C1 karena ini suatu konstanta. Nah, oke, baru dapat 1. Nah, selanjutnya kan tadi kita misalkan ya bahwa U sama dengan D tambah 3Y. Nah, sekarang kita pisahkan persamaan ininya. Ya. Kan tadi kita dapat bahwa U-nya itu adalah C1 min 3X dimasukkan ke sini. C1 min 3X-nya sama dengan dy dx ditambah 3Y.
Kita tahu untuk mencari solusi ini, kita harus kalikan dengan suatu faktor integrasi, di mana faktor integrasi itu adalah I sama dengan E pangkat min 3 dx. Jadi, 3 dari mana? 3-nya itu adalah konstanta di depan Y. Kalau misalnya konstanta depan Y-nya itu adalah min 4, berarti min 4 di sininya, min 4 dx. Ya, disesuaikan saja ya. Maka, integral dari min 3, E pangkat integral dx 3x adalah E pangkat 3x gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah dapat faktor integrasinya, kalikan nih ruas kanan dan ruas kiri dikali dengan faktor integrasi. Sehingga didapatkan E pangkat 3x dikali C1 dikali E min 3x sama dengan Y dx dikali E pangkat 3x ditambah 3Y tambah kali E pangkat 3x. Sehingga kenapa? Jadi tujuan kita memasukkan faktor integrasi ini agar yang sebelah sini nih, sebelah kanan itu bisa kita selesaikan ya. Karena apa? Karena nanti mirip jadi seperti ini nih. Lihat. Jadinya seperti ini. Lihat ya. Sebelah sini itu mirip seperti ini. ddx dari Y dikali E pangkat 3x ya, seperti U dikali apa? U dikali V, berarti kan U aksen V ditambah U V aksen. Lihat ya, turunan X terhadap ini berarti dy dx E pangkat 3x lalu ditambah Y dikali dulu. Y dikali 3. Oh, 3-nya turun. Ini salah ya. Sebentar ya. Ini bukan min 3 tapi 3. Kenapa jadi min ya? Nah, sorry. 3-nya turun. Jadi ini. Ya, anggaplah U-nya adalah yang Y ya. Di sini V-nya itu adalah E min 3X. Sehingga kalau U aksen kan terhadap apa? Turunannya terhadap DX ya. Berarti yang di belah sini dy dx. UV-nya tetap M. Kok min sih? Sorry. E pangkat 3x tuh hasilnya seperti ini. Lalu yang ini U-nya adalah Y, turunan E 3x terhadap x adalah 3 E pangkat 3x. Nah, makanya hasilnya ini. Nah, itu mirip kan? Lihat. Tuh, mirip. Sehingga ini kita bisa rekayasa menjadi ini. Kita tulisnya yang atas ini, kita rubahnya seperti ini. Ya, jadi menjadi ddx dari Y dikali E pangkat 3x. Sehingga kalau udah kayak gini kan pindah nih, yang ininya pindah ke sini. Nah, jadi ininya dioperasikan dulu ya. 3x dikali min 3x gitu kan, jadi 0. Jadi tinggal sisa C1. Sehingga ini tinggal C1 dx diintegralkan. Gitu. Nah, lihat sebelah sini menjadi sangat sederhana ya. Ini integral dari C1 dx adalah C1x tambah D. Nah, yang ini kita akan mau mencari nilai ininya. Kita akan mencari nilai Y. Berarti ini tinggal pindah ke sana lagi. Sehingga Y sama dengan C1x E pangkat min 3x ya. Karena ini kan dibagi. Kan jadi bagi ya min 3x. Pindah ke 3x. Pindah ke atas jadi minus. Ditambah D E pangkat min 3x. Nah, sehingga kita lihat sama-sama EX-nya ya, kita masukkan. Jadi C1X ditambah C2. C2 ini, oh iya harusnya ininya C2 aja ya. Kenapa jadi C2 ya? Jadi C1X ditambah C2 dalam kurung ya. E pangkat 3X. Nah, sama kan? Ini solusinya. Nah, jadi terserah kalian. Enggak, saya mau memberitahu aja gitu ya. Penurunan rumusnya seperti itu. Kenapa hasilnya seperti ini solusinya. Kalau di buku langsung kalian, maksudnya kalau kalian ngerjakan boleh langsung. Kalau kalian hafal ya masing-masingnya. Nah, lebih hafal, kalau hafal lebih enak sih langsung masukkan aja solusinya. Oke, kembali lagi. Sehingga Y-nya sudah dapat ya, yaitu AX tambah B dikali E pangkat min 3X. Sekarang adalah solusi partikularnya. Nah, solusi partikular ini kita harus melihat bagian yang ini. Nah, bagian sama dengannya. Ini tuh kita harus sesuaikan.
Nah, kalau misalnya konstanta ya berarti A saja. Tapi kalau ada konstanta dikali E pangkat min X, nah berarti yang miripnya adalah tebakannya ya adalah A dikali E pangkat min X. Ya, samakan ininya. Oke. Nah, setelah kita tebak solusinya, kan kita harus mencari nilai A-nya ya. A, E, min X gitu. Nah, masukkan dulu tuh semua Y-nya itu ke dalam persamaan awal. Berarti turunan 2 kali terhadap X dari, ya, jadi D dx kuadrat dikali dari A min E min X ya. Ini untuk yang Y aksen ya. Berarti adalah minus lagi dari plus ya. Makanya hasilnya A pangkat E min X. Ya, terus ini 6Y berarti 6 dx dari A E min X. Berarti min 6 A E pangkat X. Sedangkan ini dikali ya, 9 dikali A E pangkat X. Nah, semuanya sama, ini tinggal coret ya. Nah, sehingga dapat 4A sama dengan 15 dan A-nya adalah 3. Oke, sekarang A-nya 3 dimasukkan lagi ke awal. Ini tuh adalah 3, sehingga dapatlah YP-nya adalah 3 E pangkat min X. Setelah dapat YP, dapat YH ya, digabung lagi, sehingga solusi akhirnya adalah AX tambah B, ya dalam kurung AX tambah B dikali F pangkat min 3X tambah 3 min X. 3E min X seperti itu. Nah, oke. Mudah ya? Nah, seperti itu. Baik, silahkan kalian pelajari lagi. Dan saya akan bahas di video lainnya terkait soal contoh soal fisika matematika ini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.